Baik Bapak Ibu dan kami hormati, sebelum rangkaian acara kuliah umum ini kita mulai, izinkan kami menyambut dengan pantun. Boleh dipantun Bapak Ibu dan seluruh peserta. Gendang berbunyi indah bergema, diiring berat penari darah. Selamat datang Ketua Kadin Indonesia di kampus Universitas Andalas yang kami cinta. Dua partai saya dari Jakarta hendak ke Bengkulu. Ke Bengkulu hendak melihat bunga rafflesia. Saatnya pengusaha muda menambah ilmu. Pada kuliah umum generasi muda pengusaha potret masa depan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bapak Muhammad Arsyad Hashim Prabu Mangkul Ningrat beserta seluruh rombongan, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Rektor Universitas Andalas Profesor Dr. Yimandri SHMH, Wakil Rektor, Dekan beserta seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Andalas, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Padang, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, acara kuliah umum bersama Ketua Kadin Indonesia dengan tema Generasi Muda Pengusaha Potret Masa Depan Indonesia hari ini Rabu 12 Juli 2023 dimulai. Mengawali rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ketua Kadin, Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai ucapan selamat datang kepada Ketua Kadin Indonesia beserta seluruh rombongan, berikut kami akan tampilkan sebuah kesenian anak nagari yang tertampil dalam bentuk tarian, yaitu tari Pasambahan. Tarian ini melambangkan ucapan selamat datang dan juga kebersihan hati dan juga niat yang tulus dari tuan rumah. Berikutnya kita akan saksikan tari Pasambahan yang akan disampaikan dan dimainkan oleh
Bangkadan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini dia tari Pasambahan. Seiring balap coba rabah, berabah lalu palmandu. Seiring salamaga sambah, sambah lalu salam kembali. Burung orang jebolan wuri manari-nari ate amatan. Sireng galak bilang manuri, mencari bapak jebolan Allah barang. Puntian kapeng dape diwe, puntian hati baga adaan. Kami adalah sireng langkok dalam carano taliko katanga, panulia ering dan jagelian, pamjabui rangga dan timur. Sireng saja lihat minta dikunya, pinang sadini minta digato, sadar sejemung minta dibalik, sunan katando untuk dia hati. Rahasia di kota lain dilihatkan ayam pemodal, kemudian berbalik kita. Kobarnya sireng di bawah sanete dalam carano, bela jemaah kami minta. Kamu nanggaran pada lagu, makan barulah kahulu, adat dan pulang kah penghulu, sambah sampai pulang kanan tahu, sekian sambah dari kamu.
tari pasambahan di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar diberkahi acara kita pada siang hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Afrizoni. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang muslim. Bagi non-muslim silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka wal harimul mujibud ya khaliyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas berkat rahmat Engkau pada hari ini kami melaksanakan kuliah umum generasi muda pengusaha potret masa depan Indonesia sebagai penambah ilmu dan wawasan kami. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami barakah, nikmat, taufik dan hidayah-Mu, agar apa yang kami laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Alim, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu jualah kami mohon pertolongan. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para pahlawan pendidikan kami. Mudahkanlah segala urusan kami, serta kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Universitas Andalas dengan Kadin Indonesia bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berkenan untuk menempati tempat yang telah disediakan Bapak Rektor Universitas Andalas dan juga Ketua Kadin Indonesia. Dan didampingi oleh Wakil Ketua
Kadin dan juga koordinator berkenan untuk dapat menuju tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu, sesaat kita kembalikan untuk momen penandatanganan kerjasama antara Universitas Andalas dengan Kadin Indonesia. Baik, kita berikan big applause atas keselenggaranya kerjasama antara Universitas Andalas dan juga Kadin Indonesia bidang pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Boleh dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesaat kita abadikan. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kita saksikan untuk momen sesi foto bersama. Baik, kita saksikan momen sesi foto bersama dengan seluruh jajaran pimpinan dari Kadin Indonesia, Rektor Universitas Andalas. Baik, berkenan untuk tetap di tempat Bapak Rektor. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Andalas sekaligus membuka rangkaian kuliah umum kita pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Yunifri SH.MH kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ya rasulillah amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang sama-sama terhormati beliau Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia, yakni Bapak Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuniningrat. Selamat datang Pak Ketum. Kemudian beserta rombongan, mohon izin Ibu Wakil Ketua Umum, kemudian fungsionaris lain Kadin, termasuk juga yang saya banggakan beliau Ketua LKPP Nasional. Ya, jadi yang kalau bagi kami ini Mas, ya LKPP itu penting sekali nih. Kenapa? Karena kalau nggak ada LKPP kita nggak bisa bergerak. Apalagi ketika kita mau open bidding untuk apa saja. Makanya, tapi memang ada program hari ini yang tadi saya singgung juga. Kita keterbatasan punya tenaga fungsional yang berkaitan dengan pengadaan. Kemudian rekan-rekan dan sejawat-sejawat Kadin Sumber, ya Bella, saya terima kasih ini atas kesempatan juga bisa hadir bersama-sama di sini. Kemudian Bapak dan Ibu pimpinan, dosen, dan secara khusus saya ingat Pak Ketum sengaja kita undang, alhamdulillah. Kalau sekarang Pak Ketum gampang kita undang Pak. Kita pakai Google Form saja itu sudah tersebar kemana-mana Pak Ketum. Alhamdulillah kita juga undang tidak hanya mahasiswa UNAN Pak, tapi juga semua mahasiswa PTN dan PTS yang dari Kota Padang khususnya. Saya terima kasih kepada anak kita semua yang telah hadir di dalam, walaupun dengan waktu yang mepet sekali, karena memang kalau untuk beliau ini Pak Ketum ini waktunya sangat sibuk sekali, makanya kita ambil waktu sedikit dan alhamdulillah beliau berkenan berkunjung ke UNAN. Kita kasih pantun untuk beliau satu ini, izin ke Batang Tabik lewat Limbukan, Darai Payakumbuh jalan bersimpang 4. Selamat datang kami ucapkan pada Pak Muhammad Arsyad Prabu Mangkuniningrat. Saya terima kasih, sebagaimana juga sebetulnya pada sekali ini saya melalui ini Pak WR3, Pak Nano, Pak Insanul Kamil, saya minta, saya dapat info ada acara Kadin Sumber, nanti saya minta, saya maunya semua tokoh-tokoh nasional maupun internasional
yang berkunjung maupun yang kita undang itu mesti berkunjung ke kampus. Kenapa demikian? Karena kampus adalah bagian momentum bagi kita untuk bagaimana menggerakkan generasi muda. Maka momen itu menjadi penting bagi kita semua. Saya ingin sampaikan Unan mungkin Pak Ketum, ya. Kalau Tuhan pergi ke Padang, cobalah singgah di Pekan Selasa. Inilah kampus di Ranah Minang, tempat menimpa anak bangsa. Terima kasih Pak Ketum, saya secara singkat karena waktu beliau mepet sekali karena mesti jam 3, mesti berangkat lagi ke bandara, tapi nggak masalah karena beliau itu tergantung pada pesawat komersial gitu kan. Dan izin Pak Ketum, saya mengangkat sedikit Unan. Saya benar. Pertama, karena ini konteksnya betul kewirausahaan, maka saya ingin mengenalkan sedikit Pak Ketum. Apa yang sudah Unan lakukan? Dalam Alhamdulillah Pak Ketum, kalau boleh saya katakan tadi juga pada waktu foto direktorat saya singgung juga mengapa logo Unan itu masih ada yang lama dan lambangnya beringin, tapi beringinnya bukan bongkar gitu. Ya, beringinnya beda. Gitu. Unan itu didirikan pada tanggal 13 September tahun 56 yang itu kemudian dituangkan melalui PP nomor 24 tahun 56. Kemudian itu didirikan dan itu ditandatangani oleh proklamator kita Bung Hatta. Dan ini juga satu nilai ujian kepada kita semua Pak Ketum. Bung Hatta itu adalah seorang nasionalis. Mengapa demikian? Awalnya kita bersama dengan Unhas Hasanuddin Pak. Jadi Unhas itu didirikan 10 September tahun 1956, tapi Unan kemudian 13 September. Satu hal yang kita masih ingat sekarang adalah saya tidak mau ke Padang dulu karena itu kampung saya, tapi saya ke Makassar dulu saya resmikan baru ke Padang. Inilah nasionalisnya yang terbangun di Bung Hatta. Nah, kira demikian. Dan itu Pak Ketum, Bapak Ibu lain semua, Unan itu ditandatangani pendirian itu di Bukit Tinggi, yang sekarang kampusnya masih ada di sana. Yaitu mungkin teman-teman dari Bukit Tinggi, SMA 2 Bukit Tinggi itu adalah tempat pertama kali Unan didirikan, dan di sana Bung Hatta bertangani pendirian Unan. Kemudian alhamdulillah hari ini Unan telah berstatus sebagai PTNBH sama dengan PTNBH lain. Sekarang ada 16 PTNBH di Unan. Kemudian itu kita tidak mengambil transisi dan sekarang sudah berubah semuanya. Dan sekarang di MWA itu ada organ namanya MWA, Majelis Wali Amanat. Tadi juga Pak Ketum saya sampaikan, Ketua Majelis Amanat adalah Mas Sakti Wahyudarwono. Sekarang beliau adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu apabila beliau bersedia, dan juga sebagai anggota Dewan Kehormatan dari MWA itu adalah Pak Basuki, Menteri PUPR, dan juga Pak Yusuf Kala. Yang sebelumnya beliau adalah Dewan Penyantun Unan. Alhamdulillah dengan dukungan beliau itulah kemudian Unan secara fisik alhamdulillah bisa kita bisa kita lakukan dan kita bangun dengan itu. Sekarang kami punya prodi fakultas sebanyak 15 dan ada satu program sarjana. Kemudian jumlah program studi sekitar 156 program studi, diploma 3, sarjana, magister, doktor, profesi, SP1 dan SP2. Dan program kami katakan dari 15 fakultas itu 30% adalah bidang kesehatan. Jadi unggulan kita di samping kesehatan, di samping yang lain juga kesehatan terutama ortopedi. Kita punya mahasiswa hari ini data tahun 2022 Pak Ketum dan Bapak Ibu lain itu sebanyak 34.368. Jadi kalau diukur kira-kira rektor itu sudah satuan juga lah, bisa satu gubernur kira-kira begitu. Tapi kira begini. Dosen sekitar 1.403 orang, itu sudah berstatus profesor sebanyak 157 orang, dan jumlah doktor sebanyak 642. Dan alhamdulillah sejak tahun 2014 Unan itu secara institusi sudah terakreditasi A atau unggul, dan kemudian itu sudah berlangsung nanti seterusnya. Lanjut. Capaian Unan hari ini, kalau boleh saya katakan, Unan termasuk klaster pangan atau mandiri dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita termasuk kategori di klaster capaian Unan itu adalah nomor 7. Jadi Pak Ketum bisa lihat nanti saya kirim Pak Ketum, UGM, IPB dan seterusnya. Semuanya demikian. Alhamdulillah itu semuanya lingkup pencapaian itu bisa dilakukan demikian. Lanjut.
Kemudian ada juga ini biasalah Pak Ketum, apalagi mau masuk ketika mahasiswa baru, berbagai lembaga survei itu melakukan kalau boleh kami katakan survei-survei untuk semua indikator itu ada. Alhamdulillah UNAN masuk sebagai indikator terbaik, terutama versi QS. Jadi ada versi ini yang itu data tahun Maret 2023 dan UNAN termasuk. Salah satu diantaranya adalah, dan memang betul kita kadang-kadang diukur pencapaian perguruan tinggi itu dari World Class University dan peringkat secara nasional dan juga secara nasional itu. Kita memang masih berada di tingkat 1.200. Wajar Pak Ketum punya bayangan karena beliau pendidikan dulu itu tentu tahu persis. Lanjut. Nah, ini kita juga khusus untuk kewirausahaan. Kami punya semacam visi UNAN ini adalah terkemuka dan bermartabat. Terbuka artinya bisa dilihat oleh semua orang, dan juga kemudian adalah kami punya satu tujuan strategis yang tadi saya mention Pak Ketum, terima kasih juga. Memang betul semua kelembagaan musik punya peta jalan tentang apapun juga yang kita buat. Makanya hari ini kita juga punya tujuan strategis UNAN bagaimana menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, dan yang paling pokok adalah mempunyai spirit kewirausahaan, dan itu dikunci dengan karakter. Karena tidak mungkin kita menjadi bangsa, terjadi bangsa tanpa karakter itu. Makanya Pak Ketum dan Bapak Ibu lain tidak sengaja juga mengundang tokoh-tokoh yang bisa memberikan motivasi kita kepada anak semua mahasiswa. Yang penting adalah spirit kewirausahaan dan juga karakter. Dan itu adalah kita punya satu unit yang secara khusus sudah lama kita dirikan. Nanti saya lihat kita punya UPT, unit pengelola teknis kewirausahaan dan inkubasi bisnis. Dan itu masih secara teknis dan akademik itu kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Kadin. Nah, tentu Kadin kami tahu persis banyak sekali bidang usaha dan bidang apapun juga profesi keusahaan yang ada di sana. Nah, kami ingin dan kami tahu persis bapak-bapak sebagai tokoh-tokoh di Kadin itu punya anak-anak juga ini. Siapa yang tidak ingin anak-anaknya juga bisa seperti bapaknya atau seperti abangnya? Saya pikir itu. Ini menjelaskan Pak. Kami sudah punya bagaimana prinsip perusahaan itu kami bangun tahun 2000. Berarti sudah hampir 20 lebih. Kemudian juga kita di setiap program studi itu kita bekali dengan mata kuliah kewirausahaan, dan itu kita lakukan. Kemudian tahun 2001 mulai, dan kemudian juga kita selalu hampir tiap waktu UPT kewirausahaan saya minta, dan itu juga selama kita lakukan untuk mengadakan perkuliahan secara rutin. Tiap minggu kita adakan tokoh-tokoh dan semua alumni yang berhasil, maka kita undang juga untuk hadir. Dan maka kemudian kita memang kita dirikan semacam entrepreneur center di UNAN tahun 2008, dan juga kemudian bagaimana mengelola program-program mahasiswa berusaha, dan kemudian kita juga pusat kewirausahaan itu juga mulai inkubasi bisnis dan seterusnya. Lanjut. Ini juga prestasi-prestasi yang juga diperoleh oleh mahasiswa yang ikut di dalam pembinaan kewirausahaan itu adalah tahun 2020 kemarin Kementerian juga punya berbagai perlombaan tanda kutip gitu. Dan alhamdulillah UNAN mendapat tahun 2022 memperoleh hibah sebanyak 4, dan kemudian tahun 2023 kemarin sebanyak 10 pemenang hibah, dan itu semuanya kalau boleh kita ukur itu tidak semua PTN termasuk di Jawa juga seperti demikian. Tapi yang jelas adalah kita juga menekankan bahwa kewirausahaan itu menjadi bagian mindset yang mesti kita lakukan hari ini. Keahlian, karakter, dan seterusnya, dan tentu bagaimana anak-anak semua wirausaha muda itu bisa kita lakukan. Makanya di dalam pengembangan bisnis kita, maka ide development maupun manajer bisnis dan market validasi misalnya juga kita lakukan untuk itu. Dan metode pembelajaran, saya tahu persis banyak sekali anak-anak dosen-dosen kita Pak Ketum yang itu kita latih untuk demikian. Makanya kalau boleh kami katakan, memang kami selalu menyampaikan bahwa di dalam melakukan dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi contoh juga paling penting. Bagaimana orang itu berusaha dan kemudian bagaimana dia berhasil, contoh itu menjadi penting. Maka menurut saya, kalau boleh kami katakan demikian ya, ini yang juga nanti akan kita dengarkan dari beliau. Lanjut. Kemudian ada namanya PKM, ini aktivitas
mahasiswa yang punya potensi dan sistem dengan Pak Ketun. Kami di dalam menerima mahasiswa baru Pak Ketun itu prestasi-prestasi yang dipunyai oleh mereka selama ini di tingkat SMA itu kami nilai Pak. Makanya kami juga merekrut anak-anak kita yang punya prestasi, termasuk dalam bidang usaha. Antara lain misalnya dalam bidang keagamaan, seperti misalnya hafiz Al-Quran, mereka prestasi olahraga, seni itu kita rekrut. Sehingga nanti ketika mereka masuk kuliah, kita tinggal lebih lanjut. Sehingga apapun nanti perlombaan yang dilakukan di tingkat di level nasional mahasiswa, mereka langsung kita apa. Alhamdulillah UNAN termasuk peringkat ke-6 di dalam memperoleh dana secara nasional di dalam pengembangan pekan aktivitas mahasiswa. Itu juga masuk. Kemudian selanjutnya untuk kewirausahaan kita juga demikian. Total ini ada macam-macam di Pak Ketum. Lanjut ya. Ini ada PKM-RE, PKM-RSA, ini banyak ya, sehingga kita dapat semua. Ada anak kita punya motivasi gitu juga. Lanjut. Kemudian mahasiswa juga kemudian kita pelatihan dosen, terutama startup ini. Saya mau nanti kiatnya bagaimana Pak Ketun, bagaimana kiat seorang awal dari pengusaha itu bagaimana, apa yang diperlukan. Kemudian satu lagi yang ini juga lanjut. Ya lanjut satu lagi. Nah ini bagaimana kita menyusun strategi hilirisasi hasil riset UNAN dengan industri dalam. Kita mau nanti Pak Ketun ada juga dosen yang sudah sudah menghasilkan berbagai hal, penelitian dan seterusnya, itu juga masuk. Dan saya ingin sampaikan juga salah satu produk yang juga dihasilkan oleh UNAN adalah bagaimana hasil-hasil riset itu kemudian sudah dipatenkan. Kemudian juga dan UNAN termasuk perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia Pak Ketun, yang sebagai pengusul paten terbanyak di Kemenkumham. Ya, dan itu juga mendapat prestasi, mendapat penilaian dari DIPTI. Sehingga kita termasuk ya untuk bidang HI atau hak kekayaan intelektual itu terutama paten dan desain produk bukan nomor 1 Pak. Jadi kalah semua lah. Kenapa? Karena hasil-hasil riset dari dosen-dosen kita yang kemudian dipatenkan itu mendapat tempat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih tak berhingga kami ucapkan. Makanya kalau boleh kita sampaikan, mudah-mudahan di dalam ceramah mungkin nanti atau kuliah umum apa yang kita inginkan, kalau boleh tentu kita mengharapkan banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Kita kasih pantun untuk ceramah beliau nanti. Tenang airnya batak obilin, saya tenang air di luar bandar. Kita dengarkan ketua umum Kadin suri teladan untuk pengusaha muda. Demikian yang dapat kami sampaikan sebelum kami tutup. Satu pantun untuk Pak Ketum dan untuk kita semua. Pedati berjalan menuju pekan, di ujung jalan belok ke kanan. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan berkunjung ke kampus UNAN. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Baik Bapak Ibu hadirin peserta kuliah umum yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama kuliah umum bersama Ketua Kadin Indonesia dengan tema Generasi Muda Pengusaha Potret Masa Depan Indonesia. Dan rangkaian kuliah umum kali ini akan dimoderatori langsung oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Insinyur Insanul Kamil MA PhD IPM ASEAN yang juga merupakan Wakil Ketua Umum 3 Kadin Indonesia bidang pekerjaan umum, perubahan rakyat dan infrastruktur. Untuk itu kita undang dan kita berikan pick-up kepada moderator dan juga narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jawab yang saya hormati, waktu kita sangat terbatas. Saya akan memperkenalkan Bapak Muhammad Hasan Rashid kepada kita semua karena beliau memang sudah sangat dikenal sekarang. Banyak sekali momen-momen penting di Republik kita ini yang tidak lepas dari campur tangannya Ketua Umum Kadin Indonesia kita ini. Saya mengundang Pak Hasan Rashid ke depan. Waktunya sangat-sangat terbatas karena 4
14.30 sudah harus ke bandara. Tapi tadi Pak Rektor sudah sampaikan, beliau tidak terikat dengan pesawat komersil, tapi mungkin kita nggak tahu. Tapi semuanya akan kita serahkan ke Pak Arsyad. Saya akan memperkenalkan beliau, tapi satu hal yang saya catat, yang saya rekam adalah beliau lebih minang daripada orang Minang. Kenapa? Ada dua hal. Satu, beliau merantau di umur 10 tahun. Hampir tidak ada orang Minang yang merantau di umur 10 tahun. Hampir tidak ada orang Minang yang kita catat orang tuanya berani menyuruh anaknya merantau di usia 10 tahun. Padahal pepatah di Minang mengatakan, "Karantau madak dulu, bahumu bawa balut. Merantau bujang dahulu, di rumah bawa balut." Beliau berasal dari keluarga mereka, orang tua mereka Jawa, tapi sudah mulai merantau. Saya itu saja yang bisa sampaikan. Hobinya yang saya rekam itu dua bahasa ini, hanya dua untuk yang terekspos. Satu makan, yang kedua melihat orang. Jadi dalam sebuah YouTube-nya yang saya share kali-kali ada dua itu hobi beliau, makan dan memperhatikan orang. Jadi perilaku orang ini lebih Minang lagi dari orang Minang, karena dua-duanya ini karakter orang Minang. Bahasa waktunya untuk bahasa, saya tidak akan batasi Pak, terserah Bapak saja Pak. Tapi nanti setelah selesai dari sini langsung ke bandara. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Biasanya setiap kali di luar negeri pun saya katakan ini semua. Tahu nggak kenapa? Saya bilang, pas saya ngomong begitu, dia bilang, apa ini? Saya bilang, itulah Indonesia. Apa? Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, di mana antara satu agama dan lain kita saling menghormati. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Dr. Yurandri, SH, MH, yang saya hormati. Yang saya hormati dan saya muliakan ini sahabat saya, sahabat kandil, yaitu Ketua LKPP, Mas Hendra Baben, yang saya hormati. Karena beliau khusus Pak datang ingin bicara langsung, dan katanya banyak proposal dari Sumatera Barat supaya ada rakornas daripada LKPP dilaksanakan di Padang. Lagi bingung Pak, karena semuanya dari gubernur, wagub dan semuanya. Tapi antusiasme itu yang kita lihat bahwa apa sih Pak ujung-ujungnya? LKPP itu kan adalah procurement center daripada pemerintah. Jadi adik-adik yang pengen coba juga bisa. Kenapa? Dari kabupaten kota, provinsi, ini sekarang sudah ada yang namanya e-katalog online. Jadi itulah yang dilaksanakan. Yang saya hormati juga para pengurus kami Indonesia dan juga para dosen dan juga khususnya semua adik-adik yang ada di sini semua, dan mohon maaf kalau ada satu dua orang yang saya tidak bisa katakan, namun saya muliakan dan juga saya hormati dan saya cintai. Nah, kalau bicara tadi, saya senang sekali Pak, waktu Bapak saya kaget juga Pak, bahwa spirit nilai-nilai entrepreneurship itu ada dan sudah eksis di dalam, instil ke dalam yang namanya Universitas Andalas ini. Ini amazing buat saya. Nah, saya mau bertanya dengan pertanyaan ini. Adik-adik semua di sini, siapa yang pengen jadi pengusaha? Angkat tangan dong, ada yang mau jadi pengusaha siapa? Hampir semua Pak. Itu mencerminkan orang Padang Pak. Pedagang, usaha. Karena takutnya tadi Pak, yang angkat tangan nggak banyak. Bingung saya, karena Sumatera Barat itu terkenal di mana-mana bisa berjualan. Yang paling jago jualan. Nah, yang kedua adik-adik saya mau nanya. Adik-adik pikir pada hari ini, sekarang di dunia ini, kita ini lagi perang atau tidak? Perang
Lagi perang atau enggak? Nggak ada. Nggak ada yang lain. Perang. Tanpa kita sadar. Saya mengatakan, apalagi hari ini, saya bilang lagi perang dingin. Tahu nggak perang dingin zaman dahulu? Itu pernah ada tahun 70-an, 60-an, 50-an perang dingin. Sekarang kan lagi perang. Cuman perangnya, kalau dulu untuk kemerdekaan pakai bedil, kalau sekarang nggak pakai bedil, pakai produk dan jasa. Jadi kalau dibilang dijajah nggak kita hari ini? Coba bertanya. Coba bertanya. Tadi Pak Ketua LPG mengatakan sampai produk-produknya dibilang TKDN, banyak kan nggak TKDN. Itu apa artinya? Artinya banyak produk-produk bukan buatan Indonesia yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kita kurang membuat produk-produk itu. Jadi sekarang ini perangnya itu bukan perang bedil. Perangnya adalah menciptakan produk dan juga jasa-jasa. Bukan sebagai serdadu, adalah tentara. Ada satu lapangan pekerjaan yang diciptakan. Itu hanya seorang pedagang bakso, pengusaha bakso. Jadi pengusaha itu memberikan lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu adalah kunci, salah satu kunci untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Kalau pada hari kita, nah itulah saya mengatakan bahwa ayo, apalagi anak-anak muda harus jadi pengusaha. Next slide please. Nah, kenapa harus jadi pengusaha? Karena saking banyaknya manusia Indonesia yang produktif, nanti kita dinamakan bahwa kita punya peluang bonus demografi. Jadi Indonesia apa? Kaya sumber daya manusia. Enggak semua negara di dunia ini kaya. Jepang misalnya udah banyak yang tua. Negara tetangga Thailand aja udah banyak yang tua-tua. Menjadi masalah kita punya tadi 200 penduduk yang usia produktif dan 70% penduduk usia produktif dari total populasi di tahun 2045. Kenapa sih dibilangnya 2045, 2045? Karena ini adalah visi Indonesia sekarang. Jadi kalau saya cerita, Bapak Prabowo putar-putar ini dalam namanya half time ini. Kalau diputar secara politik banyak hal yang terjadi. Secara ekonomi tantangannya banyak. Babak kedua, nggak pernah dalam sejarah yang menang pemilu ngajak yang kalah. Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo. Akhirnya apa yang terjadi? Pada hari ini pemerintah gotong royong. Berarti apa? Kedewasaan berpolitik. Yang dipikirkan hanyalah satu, bagaimana memastikan kemakmuran dan yang namanya kesejahteraan bangsa. Itu udah mulai babak kedua. Yang kedua, waktu Pak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita ini harus punya visi. Kita Indonesia pengen menjadi ekonomi 4 dan 5 terbesar di dunia pada tahun 2045. Sekarang kita ada tujuan. Ada tujuan. Ingin menjadi memang ambisius. Sulit siapa? Yang namanya pengusaha. Itulah kenapa kita. Nah, kenapa rasio kewirausahaan Indonesia itu rendah banget katanya. 3,4 rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2021 dibandingkan 12% di negara maju. Jadi jumlah wirausaha kita, pengusaha kita masih kecil. Jadi disinilah waktunya untuk banyak yang menjadi pengusaha. Makanya ini tantangan kita, karena kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan untuk mengurangi kemiskinan cuma hanya kalau ada pertumbuhan ekonomi, ada yang berdagang, jual beli, ada. Jadi ini tantangan kita. Next. Nah, adik-adik semua, anak muda itu paling potensial menjadi namanya wirausaha. Kenapa? At least ini ada 3 yang saya pikirkan. Kenapa? Pertama adalah istilah melek teknologi.
Saya kelihatan aja punya teknologi, tapi masih gaptek. Sekarang mau apapun bisa punya apa? Mau jualan sekarang gampang, pakai apa? Dulu pakai namanya apa? Masuk bisa masuk e-commerce, tapi paling gampang sekarang yang paling laku sekarang TikTok. TikTok. Langsung bisa dijual. Sebagai contoh. Yang tiba-tiba pasarnya bukan hanya Padang, pasarnya seluruh Indonesia, pasarnya bisa seluruh Asia, seluruh dunia loh. Dengan hanya begitu. Sampai ada satu orang yang hanya melakukan yang namanya TikTok di Jakarta. Itu dari yang namanya bagaimana seorang dari Jakarta Utara itu bisa menciptakan salah satu sekarang ini menjadi pengusaha terbesar TikTok di dunia. Dari Jakarta Utara pakai TikTok, pemasukannya triliunan. Gila, nggak pernah mikir cuma modalnya TikTok, ambil itu jualan bisa TikTok. Seorang yang tadi tidak punya suara itu memiliki aspirasi kewirausahaan tinggi. Tadi sebagai percontohan, kalau saya tanya tadi semuanya semua mengatakan, ya saya pengen jadi berani pengusaha. Senang sekali kan, karena inilah peluangnya untuk jadi semua. Terus sekarang ini juga memiliki akses pendidikan yang mudah, belajar. Bisa belajar di sekolah, bisa YouTube sekarang, dikit-dikit YouTube, nonton YouTube, ini YouTube. Aksesnya mudah. Mau apa bisa belajar dari situ. Mau apa sekarang ada chat GPT, ya kan? Udah pernah nyobain belum chat GPT? Apapun bisa dijawab. Dulu enggak, mau nelfon aja susah, informasi susah. Nah ini adik-adik semua suruh membeli itu semua. Jadi inilah potensi adik-adik menjadi namanya pengusaha dan bisa maju, jangan merasa takut. Next. Nah, ini ada kunci strategi yang saya pikirkannya sebagai sharing. Salah satunya misalnya, coba bisnis harus bisa menghadirkan solusi inovatif dari masalah, ya, dan jadi berangkat dari masalah. Karena kalau Anda bisa menyelesaikan masalah itu, Anda dapat duit, memberikan solusi usaha. Itu ada ini. Pikir, masalah apa? Ada masalah sampah, ada masalah apa? Coba cari solusi. Itu bisa membuat uang. Nah, tapi gini, sekarang ini jangan mikir duit doang, mikir untung doang, cuan doang. Kita ini hidup di negara yang saya percaya dengan Pancasila. Yang besar bantu yang kecil, yang mampu bantu itu. Namanya apa? Yaitu selalu membantu. Ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Fokus tidak hanya pada profit, tapi juga pada dampak sosial. Bagaimana menggabungkan teknologi dan juga inovasi untuk bisa memberikan dampak sosial di masyarakat. Jadi contoh, kalau sekarang ada telemedicine, bikin startup. Telemedicine itu hanya menyambungkan si dokter sama pasiennya. Dokternya bisa di mana, pasiennya bisa di mana. Tapi apa yang terjadi dengan usaha itu aja bisa membantu secara sosial. Jadi ada dampak betulnya. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan leadership kita. Pemimpin asal memberikan harapan pada siapa? Memberikan harapan kepada subordinasi atau anak buah kita atau siapa? Dan juga memberikan harapan pada diri sendiri. Kadang-kadang kita jangan mikir orang yang bisa memberikan, kita harus memberikan harapan pada diri kita sendiri. Apalagi kalau tambah tinggi, naik yang namanya up the ladder ataupun tangga menuju ke atas, tambah ke atas, tambah lonely, tambah menyendiri. Siapa yang bisa memberikan harapan? Kita sendiri. Makanya saya katakan kita harus menjadi pemimpin asa. Nah, asa, S-nya spiritual, 3-nya agility, otentik. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan sampai ngikutin orang lain. Bahwa mempelajari leadership orang lain, oke. Tapi jangan jadi orang lain. Jadi diri sendiri.
Kita harus otentik, original, apa adanya. Kalau itu terjadi, apapun yang kita lakukan, istilah jualan pun mudah. Karena kita Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Silakan. Kita percaya dengan ada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam lupa nilai-nilai. Setiap perusahaan, setiap usaha mesti punya nilai-nilai sendiri. Yang datang yang biasa datang dari kita. Apa yang kita percayakan secara nilai-nilai itu yang menjadi nilai-nilai perusahaan atau usaha kita. Ini harus ada, jangan lupa. Kalau enggak nanti, karena nilai-nilai ini menjaga kita. Dan entitas itu adalah manusianya, balik ke manusianya. Nah, manusianya mesti nilai-nilai itu. Jadi mesti ada yang namanya spiritual values atau nilai-nilai yang dijelaskan dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, agility. Apa agility? 3 kata yang ada di kepala saya. Berpikir secara out of box, penuh dengan inovasi. Yang ketiga adalah yang namanya resilience, kokoh. Harus resilience. Kadang-kadang udah mau gagal sekali, udah nggak bisa. Kita harus kokoh. Kita harus yang namanya sekarang bicara yang namanya mempunyai kekuatan. Nah, at least ini adalah kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan saya pikir penting yang ada dalam seorang entrepreneurship. Karena dalam tiap hari sebagai pengusaha banyak hal tantangan yang dihadapi dan banyak sekali yang harus dihadapi, yang harus kita jalankan. Dan next, di sini saya ingin juga sharing mengenai apa program yang ada di kami. Pertama ada yang namanya Wiki Wirausaha. Wiki Wirausaha ini platform bagaimana kita ingin mengusahakan sederhana terjadi interkoneksi. Bagaimana di sini perusahaan besar bisa membantu perusahaan kecil. Jadi Wiki Wirausaha ini kebayangan saya itu akan pengen contoh jadi kayak LKPP yang punya platform. Tapi kalau ini pemerintah bisa diperintah. Kalau swasta kan nggak bisa diperintah. Tapi bagaimana nih, pertama kesadaran nanti supaya apa? Yang besar bisa bantu yang kecil. Bagaimana? Pertama dengan 3M saya katakan. M pertama mentoring, yang besar ajarin. Yang kedua, yang besar memberikan M kedua apa? Market akses ataupun offtake yang membeli. Dengan ada mentoring, dengan adanya tadi akses to market, yang kedua. Yang ketiga adalah money, uangnya akan datang. Kenapa? Karena lembaga keuangan akan bisa memberikan pendanaan pada pengusaha kecil itu. Kenapa? Karena resikonya sudah dimitigasi, karena sudah dimentor dan akhirnya dibeli. Nah ini salah satu Wiki Wirausaha yang kita kembangkan sekarang pertama di Indonesia. Kita kembangkan, kita coba dengan Jepang. Jadi misalnya contoh sekarang ada furniture dari Jepang mau beli dari usaha mebel di Indonesia, itu nanti mereka mentoring, dia kasih gambar, kasih gimana kualitasnya ini, terus mereka beli, terus pakai. Lalu sekarang kita kembangkan lagi ke ASEAN, kita lakukan interkoneksi di situ. Dengan cara tadi yang saya katakan inclusive post tadi, itu yang saya katakan 3M, mentoring, giving access to market, dan juga yang M ketiga adalah banyak. Uangnya akan datang karena ada resiko itu. Nah ini adalah bagian yang mungkin bisa kita tadi juga bicara ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Rektor, dengan teman-teman pengurus dari KD. Coba kita lihat apa misalnya tadi kita bicara GAM apa? Ya. Ataupun hal yang lain. Coba ini bisa nggak nih kita cari supaya bisa bantu petani. Dan di sini gimana itunya memastikan tadi mentoringnya sudah ada kan, tinggal M keduanya, marketnya, berarti off takernya.
pengajar perusahaan mana yang bisa membantu. Dengan sendirinya lembaga keuangan akan meningkat. Jadi inilah istilah bagian dari program peningkatan keuangan kreatif yang coba kita lakukan, yang menjadi suatu gerakan nasional yang sedang kita lakukan bersama. Jadi dengan itu harapannya kami bisa hadir untuk semua. Next. Oke. Baik, kalau demikian adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, paling sedikit saya bisa memberikan gambaran sedikit, kurang lebih pemikiran dari Anda, balik-balik lagi adik sekalian, bahwa sekarang waktunya untuk kita lari. Indonesia selama sejak lahir Indonesia 1945 sampai dengan hari ini, dan tadi dikatakan salah satu proklamator yang namanya Bung Hatta, Bung Hatta itu bisa bagaimana? Ekonomi gotong royong, yang besar yang kecil. Jadi nanti kalau pas bangun tidak yang besar aja, yang kecil harus ikut. Makanya yang kita ciptakan namanya inclusive model yang kita namanya 3M supaya tadi. Nah, dengan demikian harus percaya Indonesia bisa maju. Pada hari ini Indonesia mendapatkan kepercayaan yang gila-gilaan dari dunia luar. Ini kesempatan kita untuk kita berjuang dan kesempatan kita untuk bisa membuat Indonesia menjadi negara maju, dan itu bisa terjadi. Masanya 10-15 tahun yang akan menikmati nanti adik-adik semua. Kita hanya bisa menyiapkan fondasinya, tapi adik-adik yang menjadi membawa Indonesia menuju sana. Indonesia emas 2045. Dengan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, hampir 30 menit kita dikasih bonus oleh Pak Muhammad Asad Rashid Prabu Mangkunegara. Yang luar biasa pada hari ini yang jarang kita dapat secara langsung dari para ini pada dari nasional, pengusaha nasional yang setahun yang lalu kita sudah ingin mengundang Pak Asad dari tahun lalu, Pak. Bapak Ibu semua, waktunya sangat-sangat terbatas. Tapi ini kapasitas ruangan 400, masih ada di atas kayaknya. Waktu kita terbatas sekali, biasanya ada dua sesi pertanyaan, tapi sekarang tidak bisa. Dua saja, satu perempuan, satu laki. Ini mohon maaf, karena waktu memang sangat terbatas. Saya minta pada adik-adik mahasiswa, ke dosen silakan. Yang satu yang di depan, di baris kedua, nomor 1, yang perempuan yang jilbab coklat, silahkan ke depan. Aturan mainnya, Anda kenalkan diri Anda, siapa Anda dan siapa. Setelah itu pertanyaan straight to the point. Kalau kemana-mana, saya akan menyampaikan pertanyaan Anda. Oke ya? Silahkan. Terima kasih sebelumnya Pak. Perkenalkan izin Bapak dan Ibu teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Widi Saputra dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Lingkungan angkatan 21. Baik Pak, Widi pertanyaan Pak, tadi yang Bapak sampaikan dari 3 kunci jadi usaha itu kan berapa Pak? Nah, ada halnya gitu Pak, ketika dia mau memulai jadi usaha, tapi mereka bingung Pak mau mulai dari mana gitu Pak. Terkadang juga terhambat oleh modal gitu Pak. Dan itu bagaimana menurut Bapak itu? Karena itu merupakan langkah awal Pak yang mungkin lagi kami mahasiswa gitu Pak, pengen mulai tapi nggak tahu Pak nanti modal bagaimana gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, dari pengalaman Bapak sejauh ini Pak, apa sih Pak tantangan dan hambatan yang Bapak rasakan menjadi pengusaha hingga saat ini Pak? Itu mungkin bisa Pak ceritakan gitu, nanti bisa jadi solusi ataupun motivasi untuk kami semua sebagai mahasiswa di sini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, Anda saya. Baik, terima kasih Pak. Izin perkenalkan diri. Untuk nama lengkap Indriana Skanabila, berasal dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2022. Sebelumnya izin bertanya kepada Bapak, tadi dijelaskan mengenai 3 nilai, yaitu nilai keunikan kita sendiri, kemudian ada spiritual, serta agility. Nah, bagaimana cara kita mengkolaborasikannya sehingga ini berguna untuk di masa depan, nggak cuma tentang potret pengusaha, sehingga kita dapat berguna di segala ini dan dapat menyumbangkan kehidupan kita Pak. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, Bapak.
Ya, pertama-tama dari semuanya mohon maaf ya, saya nggak bisa lama, jadi saya mohon maaf sekali. Karena kebetulan hari ini kita ada ulang tahun pertanahan Indonesia. Kebetulan saya juga ketua umumnya, jadi saya harus di Jakarta untuk bersama-sama dengan keluarga besar Permani ini. Jadi mohon maaf ya dari semua. Dan juga Pak Rektor. Tadi dari yang pertama tuh fakultasnya saya menarik. Nanti dulu, cari dulu idenya apa. Jangan mikir udah masuk nggak modal. Nanti dulu, modal bisa dicari. Asal mau punya ide bisnis yang bagus. Nah, harus dipikirin dulu bisnisnya apa. Ya kan? Jangan malu bertanya sama siapa, misalnya nggak usaha lingkungan. Bicara lingkungan, misalnya usahanya salah satunya adalah katakanlah solar ya, tenaga surya misalnya. Tapi idenya tenaga surya ini untuk membantu petani misalnya, yang dimana ditaruh di setiap rumahnya petani misalnya. Lalu Anda buat apa namanya bisnis plan, ya kan, jangan visi pemikirannya gimana untuk melaksanakan supaya jalan kurang misalnya. Lalu dengan lebih lanjut lagi Anda membuat perencanaan yang bisnis plan gimana itu. Nah, habis gitu langsung stop. Ini gimana nih, nggak bisa modalnya. Lalu ini berarti berusaha. Kenapa? Anda cari dong. Datangin siapa? Datangin keluarga, datangin siapa punya, datangin bilang Pak Rektor, datangin bilang Pak saya punya bisnis begini. Kasih presentasi. Mesti percaya diri. Pak, ini bisnis saya begini. Paling baik, ini belum bagus. Apanya Pak? Bagus Pak. Kan mulai dari situ. Kalau sudah bisa menjual ide menjadi bisnis plan dan menjadi itu, modal ada. Karena saya pernah berpikir, nggak pernah dalam hidup modal bisa. Kenapa? Karena yang sudah itu ide itu mahal. Siapa yang berpikir bikin TikTok? Padahal cuma video-video doang, sekarang jadi besar. Siapa yang mikir Instagram? Siapa yang mikir Gojek misalnya? Itu kan ide. Yang kan, ya. Jadi hal ini jangan takut dulu. Dan sekarang, apalagi sekarang namanya startup dan semua, uang yang masuk ke Indonesia luar biasa. Untuk mereka pun banyaknya satu orang melihat orang Indonesia yang namanya penuh dengan inovasi. Jadi jangan menjadi suatu kendala. Saya bilang berarti dulu bagaimana bisa menjual produk sendiri dan juga menjual diri. Jadi masyarakat harus percaya diri dan bisa menjual dengan cepat. Kalau lama Pak ini kepanjangan, Pak saya bisa bikin dapat duit 5 juta per minggu. Orang langsung cepat. Pak ini Pak ceritanya. Nah, dalam Ramadan kalau dia coba apa mana jualan. Jadi mesti. Jadi, tapi lingkungan ya, tadi ya, successful development business is the future. Coba deh, apa pemasarannya bisa dicapkan dan menjadi usaha. Yang kedua, kalau yang nilai-nilai tadi kan, begini, tadi itu untuk berkolaborasi mulai dulu dengan kepercayaan nilai kita. Tadi saya mencontohkan dalam leadership quality yang saya pikir, tapi setiap orang pasti mempunyai suatu nilai-nilai sendiri. Tapi yang saya katakan tadi, saya tadi, apa namanya, authenticity, authentic leadership, spiritual leadership, dan juga leadership. Nah, tiga ini menurut saya satu kesatuan yang satu. Leadership kita punya harapan kita menjadi pemimpin. Berkolaborasi ini bisa digunakan bukan hanya untuk usaha, tapi dalam kehidupan. Bisa untuk pacaran loh. Kenapa? Kalau nggak otentik, kan asli dia nggak tahu yang pacarnya kayak gimana. Oh berarti dia tidak seperti apanya. Misalnya gitu. Aplikasinya juga bisa otentik. Tahu nggak dia? Kalau dia kenapa? Karena begini diajarkan. Biasa itu artinya bagaimana? Coba melihat dari awal kita lahir dari seorang bayi sampai dengan hari ini. Apa yang terjadi? Proses kehidupan yang kita alami itu membentuk diri kita dan secara langsung membentuk nilai-nilai kita. Makanya saya mengatakan biasa. Kenapa? Karena setiap orang video kehidupannya beda-beda. Karena orang mengatakan, wah ini garis kan dibilang garis yang menurut saya balik kepada nilai-nilai perlu direnungkan. Pertama nilai-nilai kita sendiri, nilai kita apa yang kita percayai. Lalu dengan kita semua beragama, kita bisa melalui di situ.
Itu menjadi nilai kita. Makanya saya mengatakan kalau perusahaan yang berubah, profesi, bisniskan tapi dengan nilai. Lalu dari konteks itu adalah cara kolaborasi. Indonesia itu bukan hanya saya berperjuangan. Ini bahasa Inggris keren, inclusive collaboration. Kolaborasi secara inklusif. Sebetulnya saya bawa ke Kadin, Pak. Kadin itu foto awalnya sebenarnya inklusif dan kolaborasi. Itu nanti nggak tahu ya sebetulnya. Cuman bahasa keren, Pak. Inklusif, kolaboratif. Nah sekarang kita tambah progresif. Karena tidak cukup hanya inklusif dan kolaboratif, tapi juga progresif. Harus berani. Karena kita sekarang selalu orangnya secara mungkin banyak tapi dia yang enak. Nah ini kepedean kita yang harus dilakukan supaya kita bisa maju. Kalau nggak kita berani dan maju dan yakin bangsa kita mau maju. Jadi ajaran sekalian mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Iksano sekali lagi, Pak Rektor dan teman. Ketua Umum Kadin Indonesia yang hari ini sudah memberi wawasan baru kepada kita. Tapi saya ingin mengunci saja dengan satu kalimat di akhir bahwa semua kehidupan kita jalani itu penuh dengan keputusan. Dan setiap keputusan yang kita ambil itulah yang berubah. Sekali lagi kita beri aplaus untuk karena tadi dikasih pantun, jadi juga kita pantun. Pak Arsan tidak mau kasih pantun di negara. Orang keren seperti ini, kita coba jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Tanah kaya akan agrowisata. Sinergi industri dan akademisi, kunci pembangunan negeri tercinta. Luar biasa, lagi kita berikan aplaus kepada narasumber dan juga moderator kita yang telah tentunya memberikan insight yang luar biasa untuk kita bersama. Dan selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penjarahan cerramatan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, berkenan kepada Bapak Rektor dan juga Bapak Ketua Kadin Indonesia untuk dapat menuju tempat yang telah disediakan. Dan berkenan juga dapat mendampingi Wakil Ketua Umum Koordinator dan juga Wakil Ketua Umum Bidang untuk dapat bersama-sama untuk sesi foto bersama. Dan juga kepada seluruh peserta agar tetap di tempat. Baik, sesaat kita abadikan untuk sesi foto bersama. Baik, kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Rektor dan juga seluruh pimpinan dengan seluruh peserta kuliah umum. Boleh di atas boleh berdiri juga yang di lantai 2 adik-adik mahasiswa, dan juga tentunya yang di lantai 1 juga berkenan untuk berdiri untuk melaksanakan sesi foto bersama. Baik, di aplaus untuk kita semua. Dan setelah ini berkenan Ketua Umum Kadin Indonesia untuk sesaat melihat hasil-hasil dari riset Universitas Andalas, hilirisasi riset bersama LPPM Universitas Andalas. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat kita ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi absensi digital kita untuk sertifikat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan selesainya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kuliah umum bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Muhammad Asyam Rashid Prabu Mangkuningrat, dengan tema Generasi Muda Pengusaha Potret Masa Depan Indonesia pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023. Dan tentunya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber dan juga Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu dosen, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada rangkaian kuliah umum pada siang hari ini. Semoga tentunya menambah wawasan dan juga semangat kita untuk berusaha. Akhir kata saya dengar dari Humas Protokol dan Informasi Publik Universitas Andalas undur diri. Wabillahi
Wassalamualaikum warahmatullahi